Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi ya untuk hari ini di pelajaran tentang penjumlahan bilangan ratusan dan pengurangan. Untuk penjumlahan bilangan ratusan kita bahas dulu ya. Ini sama-sama. Beni mempunyai 124 kelereng. Adi mempunyai 213 kelereng. Berapa jumlah kelereng keduanya? Ini ditanyakan berarti soal penjumlahan. Ada dua cara untuk mengerjakan soal ini, yaitu cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Di sini 124 ditambah 213. Nah, cara bersusun panjangnya itu kita pisahkan dulu antara ratusan, puluhan, dan satuan. 124 berarti 100 ditambah 20 ditambah 4. Selanjutnya 213 berarti ada itu berarti 200 ditambah 10 ditambah 3. Lalu kita tarik garis. Ingat ya, tandanya itu tanda tambah. Kita pisahkan dulu dari yang paling belakang. Itu menunjukkan satuan. 4 ditambah 3 itu hasilnya itu 7. Nah, sedangkan di sini untuk puluhan itu jadinya 30. Nah, yang terakhir itu untuk ratusan. Jadi kita itu harus berurut dari mulai satuan dulu, puluhan, baru ke ratusan yang paling terakhir, nggak boleh ngacak. Nah, lanjut di ratusannya itu kan karena udah sejajar dan nolnya sama, jadinya itu hasilnya 300. Nah, kita tambah 300 ditambah 30 ditambah 7, hasilnya itu 337. Lanjut ada cara bersusun pendek. Apabila di sini kalian sudah hafal tentang peletakan bilangan antara ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi kita langsung aja, nggak perlu dijabarkan. 124 ditambah 213 tetap sama, kita mengerjakannya itu dari yang paling belakang. 4 tambah 3 7, 2 tambah 1 3, 1 tambah 3 3. Hasilnya sama kan antara yang bersusun panjang dengan yang bersusun pendek. Jadinya tidak ada bedanya asalkan bilangannya sama gitu. Selanjutnya masuk ke soal cerita nih. Ada peternakan ayam Pak Budi menghasilkan 215 telur ayam dan 429 telur bebek. Berapakah jumlah semua telur yang dihasilkan peternakan Pak Budi? Di sini tuh ada soalnya kayak gini, berarti soal simple ya. Sama juga ada cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek mengerjakannya. Seperti biasa nih, kita pisahkan 200 ditambah 10 ditambah 5. Terus yang kedua itu ada telur bebeknya itu 400 ditambah 20 ditambah 9. Nah, kita tarik garis, jangan lupa 5 ditambah 9 itu ada 14. 10 ditambah 20 30. 200 tambah 400 sama dengan 600. Nah, karena di sini yang mestinya satuan itu menunjukkan puluhan, berarti kalian harus menjabarkan kembali, dipisah lagi. Jadinya 600 ditambah 30 ditambah 10. Nah, di sini nih 10 ditambah 4 kayak gitu. Setelah jadi kayak gini, kita kan ini sama nih antara 10 dan 30. Berarti kita jumlahkan terlebih dahulu. 600 ditambah 40 ditambah 4. Nah, jadinya ini udah pas kan? Ada ratusan, ada puluhan, ada satuan. Jadinya 644. Kemudian untuk cara bersusun pendek, langsung aja 215 ditambah 429. Kita ingat tandanya tambah plus. 5 tambah 9 4. Disimpan ke angka ke depannya, disimpan di bilangan depannya.
Pokoknya kan ini satuan, karena hasilnya 14 berarti disimpan 1 di atasnya. Berarti 1 tambah 1 tambah 2 itu hasilnya adalah 4. Lanjut ke ratusan itu 6. Sama untuk total hasil akhir itu sama, mau dia bersusun panjang ataupun bersusun pendek gitu. Jadi yang harus diperhatikan itu untuk pembahasan selanjutnya tentang pengurangan bilangan ratusan. Masih sama untuk letaknya. Di sini ada soal. Ibu Nina seorang penjual kue. Ibu Nina membeli telur sebanyak 458 butir. Hari ini Ibu Nina menggunakan 215 butir telur untuk membuat kue kering. Berapa sisa telur yang belum digunakan? Jadi dari jumlah keseluruhan telur itu kan Ibu Nina membuat kue, jadi dipakai otomatis. Di sini soalnya itu pasti pengurangan. Jadi 458 dikurang 215. Sama, ada dua cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Di sini kita jabarkan dulu yang cara bersusun panjang. 400 ditambah 50 ditambah 8. Yang keduanya ada 200 ditambah 10 ditambah 5. Tarik garis, jangan lupa tandanya itu tanda minus, berarti dikurang. 8 di sini 8 dikurang 5. Ingat, di paling belakang dulu kita kerjakan 3. Terus lanjut puluhan, hasilnya 40. Lanjut 400 kurang 200, hasilnya 200. Kemudian kita tambah 200 tambah 40 ditambah 3. Jadinya 243. Selanjutnya cara bersusun pendek. 458 dikurang 215. 8 dikurang 5 3, 5 dikurang 1 4, 4 dikurang 2 itu hasilnya 2. Hasilnya sama kan antara yang bersusun panjang dan bersusun pendek. Jadi banyak telur yang belum digunakan adalah 243 butir sisa telur Ibu Nina yang belum dipakai. Sekarang kita menentukan selisih. Nah, anak-anak dalam menentukan selisih itu, dalam menentukan selisih kita juga bisa menggunakan pengurangan. Menentukan selisih bilangan lebih besar dikurangkan dengan bilangan lebih kecil. Jadi dalam menentukan selisih itu kita menggunakan pengurangan, di mana kita kurangkan bilangan lebih besar, kemudian dikurangkan dengan bilangan lebih kecil. Contohnya, tinggi badan Adi adalah 123 cm, kemudian tinggi badan Ayah adalah 178 cm. Berapa selisih tinggi badan Adi dan Ayah? Nah, sekarang kita lihat yang mana yang paling besar. Dalam menentukan selisih harus bilangan besar dikurang bilangan kecil. Sekarang 178 yang lebih besar dari 123. Sekarang kita tinggal kurangkan 178 dikurang 123. Hasilnya kita mulai dari satuan. 8 kurang 3 hasilnya adalah 5. 7 dikurang 2 hasilnya 5. 1 dikurang 1 hasilnya 0. Nah, sekarang selisih tinggi badan Adi dan Ayah adalah 55 cm. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Terima kasih.